Tazkiratul Muhibbin TV. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallana ala tariqihi al-mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menempatkan kita pada malam hari ini di jalannya yang mulia. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga, para istri, sahabat, dzurriyyat dan para pengikut mereka ila akhir zaman. Para al-muallif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab panduan kita bahwa seseorang yang benar-benar taat dan berkhidmat kepada Allah, orang-orang yang ingin berada selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata beliau, orang tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 kemuliaan. 20 kemuliaan yang berada di dunia dan 20 kemuliaan nanti di akhirat. Kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di jalan Allah yang ada di dunia pertama kemarin adalah dia akan mendapatkan pujian dan sebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya selalu disebut di sisi Allah, namanya selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah para malaikat-malaikatnya. Kemudian kemuliaan yang kedua yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di jalan Allah, yaitu diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyashkurahullahu jalla jalaluhu wa ayyu'azzimahu subhanahu. Kemuliaan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang berada di jalan Allah bahwa Allah bersyukur kepadanya, Allah berterima kasih kepadanya. Maka di dalam kitab aslinya beliau katakan, walau syakaraka makhlukun dha'ifun mithluka wa 'azzamaka la syarufta bihi fa kaifa bi ilahil awwalin wal akhirin. Dikata Imam Al-Ghazali, seandainya bersyukur kepada engkau oleh seorang makhluk yang lemah, berterima kasih kepada engkau oleh seorang makhluk yang lemah seumpama engkau, dan dia besarkan diri engkau, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan dengan sebab bersyukurnya seseorang terhadap diri engkau tadi. Itu ada seandainya seseorang yang berterima kasih kepada kita, maka dengan berterima kasihnya seseorang terhadap kita,
maka bisa kita mendapatkan kemuliaan dengan sebab itu. Jadi bagaimana yang berterima kasih itu adalah Tuhan al-awwalin wal-akhirin, Tuhan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. Satu saja yang berterima kasih kepada kita dari makhluk yang lemah, dan dia agungkan, dia besarkan kita, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan. Jadi bagaimana kalau yang mengagungkan itu Allah, bukan makhluk? Yang mengagungkan kita itu adalah Sang Pencipta. Yang berterima kasih kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kemuliaan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di jalan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya di dunia. Ayyuhibbahu, Allah cinta kepada hamba tersebut. Dan Imam Al-Ghazali beranalogi, walau ahabbaka ra'isu mahallatin, seandainya mencintai akan engkau oleh pemimpin suatu kampung atau suatu tempat, au amiru baldah, laftakharta bidzalik, maka engkau pasti berbangga dengan itu. Andai kata satu orang atau seseorang yang memimpin sebuah negeri, kemudian dia mencintai kita, maka laftakharta bidzalik, kata Imam Al-Ghazali, maka engkau pasti merasa bangga dengan sebab cintanya seorang pemimpin tadi. Wantafa'ta bidzalikal mahabbah, maka engkau akan mengambil manfaat dengan kecintaan itu fi mawatina azizah, dengan di tempat-tempat yang mulia. Jika ada seseorang pemimpin yang mencintai kita, yang hormat kepada kita, yang memuliakan kita, maka tentu kita akan mendapatkan tempat di dalam hati pemimpin tersebut, dan kita akan kemudian diistimewakan. Kita akan diistimewakan. Kita mau ketemu mudah, kita mau berurusan mudah, kita minta tolong mudah. Kenapa? Karena pemimpin suatu daerah tersebut mencintai kita. Jadi segala urusan-urusan kita maka akan dipermudah, akan dibantu oleh pemimpin tersebut. Maka kata Imam Al-Ghazali, fakaifa bimahabbati rabbil alamin, maka bagaimana yang kalau mencintai orang tersebut adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang pemimpin saja kita sudah mendapatkan kemudahan, apalagi yang mencintai kita adalah Sang Pencipta kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang berada di jalan Allah, dia akan dicintai oleh Allah dan akan mendapatkan banyak manfaat dari kecintaan Allah terhadap dirinya. Kemudian yang keempat, kemuliaan yang akan didapatkan bagi seseorang yang berada di jalan Allah selama hidup di dunia karena taat dan tawakal, sehingga seolah Allah menjadi wakilnya dalam segala urusan. Semua urusan Allah yang mengatur. Artinya segala urusan-urusan hidupnya akan diurus
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang seperti ini hidupnya akan terarah. Ya, hidupnya akan terarah. Karena yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak simpang siur. Tujuannya jelas, pekerjaannya jelas. Kenapa? Karena segala kehidupannya selalu diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin dia kemudian hidup dalam kesimpang siuran. Tidak ada tujuan yang kemudian yang tidak jelas. Hidupnya terarah dan teratur. Kemudian yang kelima, kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang berada di jalan Allah, segala rezekinya ditanggung oleh Allah dengan perubahan dari keadaan satu ke keadaan yang lain, tanpa kesulitan berarti serta tidak mendatangkan dampak negatif. Nah, ini kelebihan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengurus secara khusus, memberikan perhatian secara khusus dalam soal rezeki. Memang semuanya Allah yang nanggung, baik yang mukmin, baik yang mukmin, baik yang kafir, baik yang fasik maupun yang adil. Semuanya Allah yang memberikan rezeki. Tetapi kalau orang-orang yang berada di jalan Allah, rezekinya itu ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rezeki khusus. Ya, ada rezeki khusus selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk-makhluknya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, yang berada di jalan Allah, Allah akan memberikan khusus rezeki darinya untuk orang-orang yang dekat dengannya. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, diantaranya contohnya tanpa ada kesulitan yang berarti. Dia mendapatkan rezeki itu tidak melalui susah payah, tidak melalui susah payah, bighairi ta'ab. Maka ada doa para ulama kita, Allahumma rzuqna rizqan katsiran tayyiban mubarakan fih bila ta'ab wala nasab wala azab. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, yang barakah. Bila ta'ab, kami dapatkan dengan tanpa susah payah. Wala nasab, juga tanpa ada kesulitan. Wala azab, dan nanti rezeki ini tidak akan membuat azab bagi kami. Itu ada doa yang dilontarkan ataupun diucapkan oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah seperti itu, mereka akan mendapatkan rezeki itu tanpa susah payah, tanpa susah payah, tanpa ada kesulitan-kesulitan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang jauh dari Allah, mungkin rezeki itu akan didapatkan cuma dengan jalan susah payah, dengan jalan susah payah. Kemudian yang keenam,
kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di jalan Allah, mendapatkan pertolongan Allah dari segala niat buruk atau jahat musuh. Ayyakuna lahu nasiran yakfihi kulla adu. Allah akan menolong dia daripada kejahatan musuh, wa yadfa' anhu kulla qasidin bisu. Berarti dia akan mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelebihan orang-orang yang selalu berada di jalan Allah. Dia di dalam bentengnya Allah, dia di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang berada di jalan Allah, tidak merasa khawatir, karena Allah senantiasa menenteramkan hatinya. Ayyakuna lahu anisan la yastawhishu bihalin wa la yakhafu at-taghyir wal istibdal. Dia tidak merasa khawatir dalam keadaan apapun, dia selalu tenang. Hati orang-orang yang selalu berada di jalan Allah itu hatinya selalu tenang. Kenapa? Ya, karena Allah yang menenteramkan hatinya. Allah yang selalu menenteramkan hati. Kalau kita jauh dari Allah, dengan adi sawit noron sikit haringop. Ekonomi lah agak susah lah ringop. Nah itu kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, berada di jalan Allah, maka kekhawatiran itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan tetap tenang, hati kita akan tetap nyaman. Kenapa? Karena kita beranggapan Allah urusannya, ya, tidak berpegang kepada usaha, tidak berpegang kepada pekerjaan, tetapi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya mereka merasa tenang, ya. Mereka tidak merasa khawatir, mereka tidak merasa liar. Jadi karena Allah senantiasa menenteramkan hatinya. Yang kedelapan, di antara kemuliaan yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berada di jalan Allah, derajat kemuliaannya terangkat. Izzun nafsi fala yalhaquhu dhullu fitnatid dunya wa ahliha. Derajat kemuliaannya terangkat. Kenapa terangkat? Sebab kemuliaannya tidak pernah dinodai dengan berkhidmat kepada dunia, makhluk dan ahli dunia. Bahkan ia tidak sudi dikhidmati dunia dan para penguasa dunia. Derajatnya diangkat oleh Allah. Kenapa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia jauh daripada sesuatu yang hina. Dia menjauhkan diri dari sesuatu yang hina. Apa itu yang hina? Dunia dan para pecinta dunia. Hatinya tidak terpaut kepada dunia, hatinya tidak terpaut kepada ahli dunia. Dia tidak respect kepada dunia dan kepada ahli dunia. Artinya dunia dan para pecintanya tidak membuat dia terpesona. Tidak membuat dia terpesona. Yang membuat dia terpesona adalah karya-karya Allah. Yang membuat dia terpesona adalah kebaikan Allah, keadilan Allah. Itu yang membuat dia terpesona. Nah, ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak wah bagi dia ketika seseorang dihampiri oleh yang namanya dunia. Dia tidak iri. Dia tidak iri terhadap orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan seisinya.
Jauh dia dari kotoran-kotoran dunia. Jadi dengan keadaan dia seperti itu, orang tersebut akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ya, kenapa? Ya tadi ya, dia merasa dunia itu rendah, ya. Dia merasa dunia itu hina, sehingga dengan perasaan seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, di antara kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di jalan Allah, cita-cita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga puncak. Tidak tersentuh kotoran dan ahlinya, tidak tergiur oleh kebohongan dan segala yang dapat melalaikan akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kesembilan, di dalam dunia kemuliaan yang akan didapatkan oleh siapa saja yang dekat atau yang berada di jalan Allah, yaitu raf'ul himmah. Himmahnya sangat tinggi. Himmahnya sangat tinggi, semangatnya sangat tinggi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena himmahnya sangat tinggi tadi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak tergiur oleh kebohongan dan segala yang dapat melalaikan akhirat. Karena himmahnya sudah sangat tinggi. Himmahnya sudah sangat tinggi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada godaan-godaan dunia yang kemudian menggiurkan, ya, maka dia tidak tergiur. Kenapa? Dikalahkan oleh himmahnya, dikalahkan oleh semangatnya untuk mendapatkan ridha Allah. Orang menginginkan seperti itu, mendapatkan dunia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia karena himmahnya, semangatnya yang sangat tinggi untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia tidak tergiur, sehingga dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya seperti kata Imam Al-Ghazali, katurfa'ur rijalul alba an bala'ibis sibyan wan niswan. Contohnya seperti diangkatnya para lelaki-lelaki yang berakal, lelaki yang pintar, yang sudah dewasa daripada permainan anak-anak dan perempuan. Ya tentu ketika sudah dewasa tidak mungkin lagi kemudian bermain seperti anak-anak. Nah, dunia tadi diibaratkan seperti anak-anak. Ya ada dunia anak-anak bermain. Tapi kalau dunia dewasa kan tidak mungkin lagi bermain. Ada dunia yang tersendiri. Nah, begitu juga orang-orang yang himmahnya sudah tinggi, ya, maka dunia yang rendah tadi dia tidak akan tergiur. Orang besar ini ada kayak kau lagi pemain budak, ada pemain tersendiri. Karena kan pemainnya lagi. Nah ya, orang-orang yang nampak kayak Tuhan macam ialah, ada kayak tergiur lagi kayak dunia, karena bukan pemainnya, bukan yang nyasarnya dalam hidupnya, bermain dengan permainan dunia. Kan dia yang nyasarnya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Al-Ghazali, itu contohnya. Jadi tinggi, himmah mereka itu tinggi, semangat mereka itu tinggi. Sehingga semangat tinggi tadi mengalahkan permainan-permainan dunia, ya, yang bisa menggiurkan seseorang. Jadi retak. Yang nyarta adalah gimana kaknya supaya dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala pengawi-pengawinya maka akan terarah, akan teratur
Nah, tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat oleh mendapatkan semangat yang tinggi tadi. Kemudian yang ke-10, kemuliaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang dekat dan berada di jalan Allah, dia akan mendapatkan kekayaan hati. Dia akan mendapatkan kekayaan hati, ghinal qalbi, fayakunu aghna min kulli ghinan fid dunya, la yazalu tayyiban nafsi fasih as-sadr, la yafzahu hadath wa la yahummuhu adam. Jadi orang yang berada di jalan Allah akan diberi oleh Allah di dunia ini kekayaan hati. Allah penuhi hatinya dengan kekayaan, merasa puas, itu namanya kaya. Merasa puas, hati itu merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puas. Ya, saat nama puas kan ibarat kita masak makanlah kenyangnya, dekik gerinah pemakan lain lagi, dekik jeruk lagi, dekik ada tamak lagi, dekik ada rakus lagi. Kenapa? Karena kita lah kenyang, ya. Kita lah kenyang. Makan kita sebiarat misal, kajian tawar orang nak mana kita dek makan lagi. Terkadang lapar pula dia. Itu perumpamaannya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang ada di jalan Allah, hatinya itu dipenuhi oleh Allah dengan rasa kaya. Rasa kaya hatinya, merasa cukup, laudeh. Kita makan tadi lah kenyang. Jadi terpengaruh lagi dengan makanan-makanan yang lain. Dan kata Imam Al-Ghazali, dengan kekayaan tadi hatinya ikhlas, murni hatinya, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lapang dada, ya, tidak terkejut dengan berbagai kejadian, tidak terkejut, dan tidak bersedih karena ketiadaan. Orang-orang hati yang seperti ini, ya, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kelebihannya mudah cukup, kaya hatinya. Dan kaya ini melebihi kaya dunia. Banyak orang yang kaya dunia tapi hatinya tidak kaya. Orang-orang yang kaya hati ini, maka kekayaannya itu melebihi kekayaan dunia. Rasanya kan yang merasakan kita, yang merasakan itu hati kita. Jadi perasaan kaya itu melebihi perasaan kaya yang dimiliki oleh orang-orang ahli dunia. Cek sebanding kaya dunia dengan kaya hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata salah seorang bertanya kepada seseorang laki-laki yang soleh, ya, ada seseorang dari masyarakat bertanya kepada seseorang laki-laki yang soleh untuk agar bisa mendoakan dia, Pada'alahu qailan, maka orang yang soleh tersebut karena permintaan seseorang tadi minta didoakan, maka berdoalah laki-laki yang soleh tadi untuk yang meminta tadi. Dan beliau berkata, anasakallahu bikurbihi, mudah-mudahan Allah menjinakkan engkau dengan apa? Dengan engkau bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kalimatnya. Wahai fulan, ya, wahai misalnya, wahai orang soleh, wahai guru, tolong doa, ya, minta doanya. Apa kata beliau doanya? Anasakallahu biqurbihi,
bisa dekat